Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis zat aditif yang ada pada makanan, ya, terutama pada makanan ringan. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita review sejenak materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya. Baik, zat aditif itu merupakan bahan tambahan pada makanan yang diberikan pada makanan, yang ditambahkan pada makanan, yang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk makanan tersebut. Ada apa saja zat aditif? Ya, yang pertama ada zat pewarna, kedua pemanis, pengawet, penyedap, pengemulsi, antioksidan, pengental, dan pemberi aroma. Ya. Jadi ini semua jenis zat aditif yang biasanya ditambahkan pada makanan. Oke, zat aditif ini ada dua macam, ya, yaitu zat aditif yang alami, ya. Meskipun dia tergolong zat aditif alami, itu mereka punya dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif dari zat aditif yang alami yaitu relatif lebih sehat. Ya, di sini saya tulis relatif lebih sehat itu karena untuk penggunaan zat aditif itu tidak ada efek samping. Akan tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan juga nggak baik. Contoh misalkan zat pemanis, ya, pemanis alami, contohnya kan gula. Kalau gula dikonsumsi dengan takaran tertentu yang sesuai dengan angka kebutuhan gizi tubuh kita, maka aman. Tapi kalau kita berlebihan dalam mengkonsumsi gula, ya bisa jadi berbahaya, ya, apalagi yang punya diabetes. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya itu aman dikonsumsi, ya, karena aman dikonsumsi, insya Allah nggak ada efek sampingnya, ya. Tapi dengan catatan harus dikonsumsi sesuai takarannya. Berikutnya, nah, ini saya menemukan dua dampak positif untuk zat aditif alami, ya. Untuk yang lain mungkin kalau kalian punya usulan dampak positifnya bisa ditambahkan nanti. Oke, berikutnya untuk zat aditif alami, untuk dampak negatifnya dapat mempengaruhi rasa yang tidak diinginkan. Jadi misalkan ketika kalian pengen membuat kue, ya, dengan warna jingga atau orange, maka kalian akan memakai pewarna alami yang namanya wortel. Nah, wortel kalau dipakai sebagai pewarna alami itu dapat menimbulkan rasa yang enggak diinginkan dari makanan yang akan dibuat. Jadi seperti itu, dapat memberikan rasa yang tidak diinginkan. Yang berikutnya warnanya kurang menarik, artinya warnanya ini kurang pekat, ya, sehingga tidak begitu menarik. Terus berikutnya harganya relatif lebih mahal, ya. Jika misalkan kalian ingin membuat makanan dengan pewarna tertentu, otomatis kan katakanlah dengan warna jingga seperti itu, ya, wortel kan harganya relatif lebih mahal jika pakai pewarna buatan dengan harga yang sama, tapi bahan yang didapatkan dengan tingkat kepekatannya itu lebih baik yang buatan, sehingga bisa dikatakan harganya relatif lebih mahal. Contoh yang lain misalkan untuk pemanis, ya, gampangannya untuk pemanis. Kalau kita pakai gula, itu kan katakanlah gula 1 kilo 10.000. Kalau kita pakai pemanis buatan 10.000 itu sudah dapat banyak, ya, mungkin bisa 10 kali lipatnya,
Jadi harganya relatif lebih mahal. Oke, mungkin itu ya untuk zat aditif alami. Untuk zat aditif yang buatan, nah, dampak positifnya pertama praktis ya. Praktis dalam artian nggak perlu lagi mengambil saripatinya untuk dijadikan zat aditif. Yang berikutnya, harga lebih murah jika dibandingkan zat alami, zat aditif alami. Terus lebih menarik pembeli ya. Untuk biasanya menarik pembeli ini untuk pewarna ya. Pewarna itu warnanya kan lebih pekat sehingga lebih menarik pembeli. Nah, dampak negatifnya nggak sehat jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Terus terdapat beberapa zat aditif yang tidak boleh dikonsumsi. Misalkan pewarna tekstil ya. Itu terkadang ada yang memakai pewarna tekstil di saus kemasan yang warnanya sangat merah, hampir sama kayak warna merahnya kaos. Patut diduga saus itu memakai pewarna tekstil ya. Kenapa demikian kita menduganya memakai pewarna tekstil? Ya, dengan harga 1.000 sudah dapat saus yang satu plastik besar. Kan itu patut dicurigai kan? Kalau pewarna buatan yang lebih aman itu harganya pasti di atas Rp1.000 ya. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja ya. Untuk bahan ajarnya masih tetap sama, silakan dipelajari ya. Kita langsung saja ya. Ini untuk pelajaran kita kali ini adalah menganalisis zat aditif pada bahan makanan ya. Menganalisis zat aditif pada makanan ringan ya. Oke. Kenapa makanan ringan? Karena di makanan ringan itu pasti tertulis komposisinya. Nah, kalau kita mencari makanan yang nggak ada tulisan komposisinya kan susah juga, karena kita nggak ikut-ikutan membuat makanan tersebut ya. Jadi untuk pelajaran kita kali ini kalian harus mencari bungkus ya, bungkus dari makanan ringan. Di sini saya contohkan bungkus dari makanan ringan nabati black ya, varian black yang warna hitam. Oke. Di sini saya foto komposisinya ya. Di sana tertulis tepung terigu, gula, minyak nabati ya. Di dalam minyak nabati terkandung antioksidan TBHQ. Terus ada whey bubuk, maltodextrin. Terus ada keju bubuk yang mengandung pewarna alami kurkumin. Kurkumin ini ya temulawak gitu loh. Kurkumin CI 75300. Ya, jadi pewarna temulawak dalam kemasan sepertinya ini. Terus ada pewarna sintetik kuning FCF CI 15985 ya. Terus juga mengandung antioksidan. Antioksidannya ini tocopherol dan ascorbyl palmitat ya. Terus kemudian komposisi selanjutnya yaitu ada garam, ada pewarna alami karbon tanaman ya. Pewarna alami karbon tanaman ini yaitu arang ya. Jadi contohnya misalkan daun kelapa yang sudah kering itu dibakar, nanti kan hasil pembakarannya kan akan menghasilkan abu ya, arangnya itu nanti dihaluskan. Nah, mungkin seperti itu. Karena di sini tertulis pewarna alami karbon tanaman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena arang dari tanaman itu biasanya dipakai orang-orang tua dulu untuk mewarnai makanan yang warnanya hitam seperti itu ya. Terus komposisi berikutnya ada pengemulsi lecitin kedelai. Terus ada pengembang, ada penguat rasa mononatrium glutamat atau MNG atau lebih dikenal dengan MSG ya, istilahnya micin. Terus selanjutnya ada vitamin E, pewarna sintetik biru berlian FCFCI 42090 ya. Jadi itu komposisi dari
makanan ringan nabati black. Oke, kalau kalian masih nggak begitu terlihat ya, mungkin bisa saya tuliskan di sini ya komposisinya. Oke, untuk komposisi yang saya tulis tebal itu merupakan bahan yang bisa menyebabkan alergen. Alergen itu bisa menyebabkan alergi pada beberapa orang tertentu ya. Jadi ada orang yang mengalami alergi tepung ya, itu dicetak tebal. Tapi bagi kalian yang tidak mempunyai alergi tertentu, mungkin tepung terigu tidak masalah dikonsumsi, aman ya. Terus ada juga namanya whey bubuk. Whey bubuk ini itu hasil sampingan dari keju ya, yang dipakai untuk menggantikan susu. Karena kan kalau nabati black ini memakai susu, otomatis kan biaya produksi mahal ya. Jadi harga jualnya pasti lebih tinggi daripada harga produksi saat ini ketika memakai whey bubuk. Makanya diganti whey supaya harganya lebih murah. Itu strategi marketingnya seperti itu. Terus ada juga keju bubuk, ini juga dicetak tebal ya. Terus ada pengemulsi lecitin kedelai. Nah, mungkin ini yang alergi dengan kedelai bisa mengalami alergi ya. Yang lainnya nggak dicetak tebal berarti aman ya. Jadi seperti itu. Terus dari komposisi bahan yang tertulis ini nanti dikelompokkan zat aditif yang terkandung dalam nabati black ini ya. Jadi zat aditif yang terkandung dalam nabati black ini itu ada apa saja ya. Pemanisnya ada nggak? Oh, ada gula. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisa dikelompokkan ya. Pemanisnya ada gula, antioksidan ada antioksidan TBHQ, tocopherol dan ascorbyl palmitat untuk yang antioksidan buatan ya. Terus ada vitamin E, itu juga termasuk antioksidan ya. Antioksidan itu apa? Antioksidan itu untuk mencegah makanan biar nggak cepat tengik. Karena apa? Karena di makanan ringan ini itu kan mengandung minyak ya, minyak nabati. Lah, minyak, makanan yang mengandung minyak itu kalau disimpan dalam waktu yang agak lama itu bisa menyebabkan tengik. Nah, supaya nggak tengik ya, untuk mencegah supaya nggak tengik itu dikasih antioksidan. Terus yang tergolong pewarna ya, itu ada kurkumin atau temulawak ya, itu yang alami, dan FCF ini yang buatan. Pewarna karbon tanaman ini alami ya, dari arang tadi, arang tumbuhan. Terus pewarna sintetik biru, nah pewarna buatan sintetik. Untuk pewarna seperti itu. Untuk penyedap ada garam, ada MNG atau MSG atau micin ya. Itu untuk penyedap makanannya. Terus ada pengemulsi, yaitu pengemulsi lecitin kedelai. Terus ada pengental, yaitu maltodextrin. Wes, jadi ini merupakan zat aditif yang terkandung pada makanan ringan nabati black. Nah, untuk yang tidak saya tuliskan di sini berarti bukan termasuk zat aditif. Tergolong apa? Ya tergolong bahan utama berarti. Ya, jadi seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, ya saya kasih tugas. Tugasnya adalah menganalisis ya seperti tadi. Jadi kalian saya suruh untuk mencari satu bungkus makanan ringan ya, makanan ringan berarti snack ya, dan satu bungkus minuman ringan. Ya, minuman ringan contohnya bisa teh pucuk, bisa Sprite, Coca-Cola. Ya, itu minuman ringan, atau mungkin minuman yang lain. Oke, jelly drink juga bisa ya. Pokoknya minuman ya, yang jelas minuman ringan yang ada rasa-rasanya itu loh. Bukan termasuk minuman air mineral. Kalau air mineral itu bukan minuman ringan ya. Ingat, air mineral bukan termasuk minuman ringan. Jadi tugas kalian itu
Satu, mencari satu bungkus makanan ringan ya, seperti snack tadi, dan juga satu bungkus minuman. Ya, kalau kalian cari bungkus makanan ringan bisa pakai mie instan juga gak masalah ya. Pokoknya satu bungkus makanan ringan dan satu bungkus minuman ringan. Ya, usahakan antar teman nggak ada yang sama ya. Terus kemudian kalian foto pada bagian komposisinya, difoto di bagian komposisinya. Terus setelah difoto, tulis di buku tugas komposisinya tadi apa saja ya. Komposisi dari makanan ringan dan minuman ringan tersebut ditulis di buku tugas. Terus kemudian dari komposisi makanan ringan dan minuman ringan tadi, kamu kelompokkan tergolong zat aditif apa, kemudian difoto. Jadi nanti kalian mengumpulkan fotonya, satu foto dari bungkus makanannya ya pada bagian komposisi, yang kedua hasil catatan kalian di buku tugasnya ya, komposisinya apa, terus tergolong zat aditif apa. Jadi nanti mengumpulkan dua foto ya untuk makanan ringan dan dua foto untuk minuman ringan. Jadi seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa saya akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.